dipersembahkan oleh Pemirsa, saya Rati Aulia kembali menyapa Anda di program BUMN Menjawab. Tema kita kali ini adalah BUMN dan tantangan ke depannya. Kita akan membahas bagaimana sejarah dari lahirnya Kementerian BUMN, tantangan yang dihadapi dan strategi dalam mengembangkan perusahaan BUMN. Narasumber kita kali ini adalah orang pertama yang ditunjuk menjadi Menteri BUMN di Republik Indonesia yang pada saat itu namanya adalah Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Saat itu beliau diberi tantangan tidak hanya untuk merestrukturisasi sektor negara, tetapi juga untuk menciptakan kementerian baru untuk mengkonsolidasikan 159 perusahaan pemerintah. Sepak terjangnya dalam BUMN tak sebatas itu saja, ia juga pernah menjabat menjadi Komisaris Utama Telkom dan juga Pertamina. Beliau juga mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award for Leadership in Public Services dari World Chinese Economic Summit, serta Lifetime Achievement Award for Leadership in Management dari Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bio Farma Persero. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, Bapak Tandri Abeng. Halo Pak Tandri, selamat datang di BUMN Menjawab, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Rati. Senang berada di tempat ini. Senang sekali bisa berbincang dengan Pak Tandri. Nanti kita akan bahas kulik lebih dalam bagaimana perkembangan Kementerian BUMN dan juga perusahaan-perusahaan BUMN ya Pak Tandri ya. Baik. Baik, dan izinkan saya juga menyapa yang telah hadir secara virtual, pimpinan redaksi TV Jaringan JPM. Dan saya ingin juga menyapa teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah bergabung menyaksikan BUMN Menjawab. Acara ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan, penanganan COVID-19 dan program ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Dan langsung saja kita berbincang dengan Bapak Tandri Abeng. Pak Tandri, di awal perbincangan Bapak boleh bercerita saat itu di mana Bapak ditunjuk oleh Presiden Soeharto ya menjadi Menteri BUMN yang pertama di Republik Indonesia, ya, di mana saya itu membangun Kementerian BUMN. Seperti apa Pak? Wah, ini rasanya seru, kita kan cukup jauh nih, Ya. Jadi protokolnya bisa masuk. Silakan Nah, Pak. Mbak Rati, jadi begini, krisis ya, ingat ada krisis. Pada bulan Januari 1998, rupiah kita sudah anjlok ke level 10.000 per dolar dari 2.400 sebelumnya. Jadi itu kan berarti rupiah kita sisa nilainya seperempat gitu ya. Nah, pada waktu yang bersamaan, bank-bank pemerintah dan bank swasta pun tidak bisa buka LC lagi karena anjloknya nilai rupiah kita. Nah, pada waktu yang bersamaan pula, inflasi kita meningkat. Keadaan fiskal kita payah sekali, artinya ada defisit yang perlu ditutup oleh pinjaman. Nah, maka IMF datang ke Indonesia. Saya ingat pada tanggal 10 Januari 98, Presiden Soeharto dan Kamdensu dari IMF menandatangani nota kesepakatan antara lain bahwa IMF akan memberi pinjaman kepada Indonesia 43 miliar dolar untuk mengatasi kekurangan pendanaan sebagai akibat daripada krisis itu. Nah, Pak Harto setelah keluar dari penandatanganan itu, saya sendiri melihat di televisi. Beliau mengatakan, saudara-saudara setanah air jangan khawatir dengan utang, kita punya banyak BUMN. Tapi beliau tidak menjelaskan korelasi antara BUMN dengan utang itu. Nah, 3 hari kemudian saya dipanggil oleh Pak Harto ke Binagraha. Percakapan saya dengan beliau adalah sebagai berikut. Saya memang menandatangani utang, tapi saya mau bayar utang itu
dari BUMN saya yang 159 ini. Tapi masalahnya dia bilang nilai BUMN ini terlalu rendah karena profitabilitasnya rendah, karena 100 dari 159 itu tidak sehat. Apalagi karena krisis. Karena krisis itu maka Garuda sudah bangkrut, seluruh bank-bank pemerintah kita juga sudah bangkrut. Jadi dia bilang bagaimana caranya sih saya bisa meningkatkan nilai BUMN ini agar setelah nilainya tinggi saya jual sebahagian, hasil penjualan itu saya bayar itu utang. Nah itu Pak Harto mengatakan begitu. Harapannya sangat besar sekali kepada Bapak sampai menyebutkan tenang saja kita masih punya 159 perusahaan BUMN. Kemudian langkah apa yang Bapak ambil saat itu? Nah jadi kemudian saya bilang saya pelajari dulu Bapak Presiden. Setelah 3 minggu saya kembali lagi kepada Bapak Presiden mengatakan begini Bapak Presiden. 159 ini berada di 17 kementerian teknis. Karena dia berada di kementerian teknis, maka dikelola secara birokratis. Karena dikelola secara birokratis, maka dia tidak efisien dan tidak komersial, sehingga tidak bisa menciptakan nilai. Lalu dia bilang, jadi bagaimana? Saya bilang, saya usulkan 159 ini dikeluarkan atau diambil dari 17 kementerian ini, dan dimasukkan ke dalam apa yang saya namakan National Holding Company atau Super Holding. Saya namakan pada waktu itu Indonesia Incorporated ya. Jadi dia keluar dari birokrasi masuk ke struktur korporasi yang saya namakan Indonesia Incorporated ya. Nah di bawah holding ini nanti ada sektoral holding begitu ya. Dengan demikian maka pengelolaannya itu akan menjadi efisien, berpola korporasi, dan dengan demikian nilainya akan bisa ditingkatkan. Setelah nilainya itu sudah ditingkatkan, barulah kita bisa melakukan penjualan atau privatisasi. Dan itu membutuhkan apa yang saya namakan restrukturisasi. Maka saya mengatakan kepada Pak Harto bahwa Bapak Presiden mau bayar utang melalui privatisasi. Sebelum privatisasi, profitisasi dulu, bikin dia untung. Untuk membuat dia untung, lakukan restrukturisasi, dan itulah holdingisasi itu kan sebenarnya intinya itu. Jadi Pak Harto menerima saran saya, cuma yang berbeda adalah bahwa pada saat pengumuman Kabinet Pembangunan 7, nama saya disebut Tan Ria Beng, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Jadilah saya menteri. Padahal saya tidak pernah bermimpi menjadi menteri. Akhirnya saya tambahkan ya. Saya besoknya ke Pak Harto. Saya bilang, Bapak Presiden, saya mengusulkan National Holding Company. Kenapa saya jadi menteri, Pak? Nah, itu yang menarik jawaban Pak Harto. Beliau mengatakan begini, kalau kau tidak memiliki kedudukan politik sebagai menteri, kau tidak punya power untuk mengambil alih 159 BUMN di 17 menteri itu, maka kau harus jadi menteri. Itu jawabannya beliau. Baik, jadi Bapak ditunjuk waktu itu diharapkan dengan adanya BUMN, menurut Bapak kita harus privatisasi dulu, menjadikan untung dulu, baru kita bisa membayar hutang saat itu. Dari kacamata Pak Tan Ria Beng saat ini, bagaimana perkembangan BUMN sendiri dari zaman dulu tentunya saat Bapak menjabat hingga saat ini sudah 22 tahun bergulir? 22 tahun. Jadi memang terus terang saja IMF terus menekan saya sebagai Menteri BUMN supaya BUMN ini saya cepat-cepat saja jual. Itu namanya fast track privatization. Saya tetap bertahan, saya tidak mau. Saya bilang saya harus melakukan konsolidasi, restrukturisasi, profitisasi dulu. Tetapi kebetulan sekali bahwa konsep-konsep saya itu menghasilkan profit. Bahkan tahun pertama keuntungan kita naik 95%. Dan kita juga jual melalui konsesi. Tidak kita jual putus. Misalnya di Pelabuhan 2 dan Pelabuhan 3. Sehingga kita dapat dolar masuk. Nah IMF sudah happy dengan itu. Nah jadi apa yang saya lakukan pada waktu itu adalah melakukan yang saya namakan fast track profitisasi, bukan privatisasi ya. Profitisasi. Apa itu?
Garuda yang rugi sudah 7 tahun, kita turun around dalam jangka waktu 6 bulan. Bank Mandiri yang sekarang Mandiri itu dari 4 bank yang juga sudah bangkrut, Bambu Midaya, BDN, Bapindo, sama Exim, itu kita merger menjadi Bank Mandiri. Lalu yang lain-lain misalnya di sektor perkebunan kita turn around menjadi very profitable. Nah, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang menyangkut apa yang saya namakan restrukturisasi, sehingga terjadilah profitisasi. Kemudian apakah Bapak menyesal menjadi Menteri BUMN saat itu? Usai jeda kita akan membahas. Tetaplah di BUMN Menjawab. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia dan masih bersama Bapak Tanri Abeng. Pak Tanri, bisa langsung dijawab bagaimana saat itu menyesal atau tidak mendapatkan mandat menjadi menteri? Jadi saya juga kaget ya waktu saya bertanya kepada Pak Harto, Bapak Presiden, saya mengusulkan National Holding Company, kenapa saya jadi menteri? Beliau menjelaskan bahwa ya Anda harus memiliki kedudukan politik. Beliau yang tanya kepada saya, apakah saudara tidak menyesal menjadi menteri? Berarti pertanyaan saya pernah ditanyakan Pak Harto pada saat itu ya Pak? Pak Harto bilang, apa menyesal menjadi menteri? Saya menjawab, kenapa Bapak Presiden? Ya gaji menteri kecil, tidak sebesar gaji manajer 1 miliar katanya. Jadi guyong juga beliau itu. Saya bilang jangan khawatir Bapak Presiden, saya sudah hidup berkecukupan. Tapi solusi Pak Harto adalah semua posisi komisaris, karena saya komut di 3 perusahaan, dia bilang turusin aja. Nah itu juga saya menghargai seorang pemimpin yang memperhatikan anak buahnya gitu. Jadi ya saya tidak menyesal, bahkan saya merasa saya diberikan tanggung jawab dan paling tidak meletakkan dasar-dasar daripada struktur dan pengembangan BUMN yang sekarang diteruskan oleh menteri-menteri sesudah saya. Jadi saya senang gitu. Kemudian Pak, saat ini BUMN itu dibuat semacam sistem klasterisasi, gitu, ada sub-sub holdingnya sendiri. Bapak juga dulu pernah membuat grand system dari BUMN ini. Nah, menurut Bapak bagaimana sih arah BUMN ke depan dengan klasterisasi sub holding saat ini? Ya, jadi sebenarnya begini. Sebelum saya meninggalkan kantor Kementerian BUMN di akhir 1999, saya sudah melalui bantuan 6 konsultan internasional membuat blueprint roadmap BUMN ke depan. Itu 24 buku. Itu sudah dipetakan bahwa dari 159 itu nanti akan ada yang berdiri sendiri, ada yang di merger, ada yang di holding gitu ya. Sudah ada roadmapnya itu ya. Tetapi kan begitu banyak pergantian Menteri BUMN. Bahkan Pak Erick Thohir sekarang ini Menteri BUMN yang ke-9. Sehingga tidak mampu melakukan pembenahan-pembenahan itu karena terlalu cepat pergantian. Belum lagi di BUMN itu sendiri terlalu sering terjadi pergantian, jadi stabilitinya kurang terjaga gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah apa yang terjadi adalah di era Ibu Rini dia 5 tahun, nah itu lebih stabil ya. Apa yang terjadi sekarang dengan Menteri BUMN Pak Erick Thohir, dia mengelompokkan dalam 12 klaster. Sebenarnya itu hampir identik dengan holdingisasi sektoral yang saya lakukan. Mirip berarti rencananya Pak? Mirip, sangat mirip ya. Nah, saya hanya membuat 10 klaster atau sektoral holding. Saat itu 10, sekarang 12 kan ya Pak ya? Sekarang 12 ya. Tapi kan jelas, sebelum Pak Erick Thohir itu nggak jelas petanya. Jadi saya menganggap peta Pak Erick ini sangat mirip dengan peta yang sudah saya kembangkan menjadi blueprintnya BUMN itu. Sehingga sekarang ini sebenarnya sisa bagaimana mengeksekusi
rencana-rencana daripada pengembangan setiap klaster. Okay. This is the biggest challenge. Karena di sini berarti kita tidak hanya bicara soal restrukturisasi, soal pengelompokan, soal klasterisasi. Yang paling penting di sini adalah menempatkan tenaga-tenaga profesional yang kompeten untuk mengelola BUMN ini. Itu the biggest challenge itu di situ menurut saya. Itu ya, yang paling mendasar adalah orang yang tepat di posisi yang tepat seperti itu ya Pak. Nah, Betul. Kemudian untuk Bio Farma sendiri Pak, apa sebenarnya peran komisaris sendiri dalam mendukung transformasi holding Bio Farma Pak? Ya, jadi saya kebetulan sudah jadi komisaris utama di 3 BUMN ya. Saya di Telkom 7 tahun, di Pertamina 4,5 tahun, sekarang baru setengah tahun di Bio Farma. Nah, ada 3 hal yang saya lakukan sebagai formula untuk membina BUMN sebagai komut ya. Formula ini saya namakan the power of 3S, kekuatan daripada 3S. Apa itu? S itu apa? Kekuatan 3S itu adalah strategi, lalu structure, lalu skill. Nah, ini formula di mana-mana pun saya lakukan. Jadi harus ada strateginya, harus ada strukturnya yang besar, yang benar. Tapi yang paling penting itu kembali skill. Artinya sumber daya manusia, mulai daripada kemampuan atau skill teknikal, skill manajerial, skill leadership. Ini yang paling penting. Nah, 3 hal ini seorang komut dan dewan komisaris itu harus betul-betul mengawal ini supaya ini terjadi. Nah, di Bio Farma sendiri saya tambahkan 2 hal lagi, yaitu scale dan speed. Kenapa? Karena Bio Farma misalnya itu sudah mendunia, tetapi skalanya terlalu kecil sehingga dia tidak memiliki power. Nah, sekarang bagaimana di Bio Farma itu kita bisa membangun scale? Strategi pertumbuhan Bio Farma harus bertumpu kepada pengembangan partnership yang saya namakan aliansi strategis. Kita bisa bermitra dengan pelaku-pelaku ekonomi yang sama di mancanegara sehingga kita bisa mendapatkan teknologinya, dapatkan dananya, dapatkan best practice of management sehingga teman-teman di Bio Farma itu bisa belajar. Dengan demikian, maka Bio Farma bisa tumbuh dan berkembang secara berskala. Nah, tapi masih ada lagi satu hal yang namanya speed. Ini kan tidak bisa kita dalam bisnis itu tenang-tenang saja. Dalam 1 hari harus ada keputusan. Saya berapa bulan lalu itu kecewa misalnya di salah satu anak perusahaan Bio Farma untuk menandatangani nota kesepakatan saja, atau bukan nota kesepakatan, NDO saja, masa harus 1 bulan? Harusnya 2 hari, 1 hari selesai. Akhirnya kita kehilangan peluang. Nah, ini speed ini penting sekali. Dari mana speed itu? Speed itu datang daripada gregetan daripada CEO masing-masing BUMN itu. Maka kunci daripada BUMN yang sudah di holding itu adalah selain daripada kompetensi dan kredibilitas daripada dirut di holding, maka dirut di anak-anak perusahaan itu juga harus betul-betul memiliki kompetensi itu supaya dia berjalan secara berkesinambungan dan sejalan dengan arahan daripada kementerian sebagai RUPS, lalu direktur holding, dirut holding, baru dirut anak-anak perusahaan. Jadi speed ini penting. Skill penting ya Pak? Iya, jadi ada 3 yang utama, yaitu strategi, structure, skill, tapi ditambah 2 lagi yaitu scale. Kenapa kita belum menjadi pemain global BUMN kita? Kita nggak punya skala. Oke, baik. We don't have the scale. Baik, we don't have the speed. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana seharusnya sistem pengawasan di BUMN agar tidak terjadi konflik kepentingan. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab dengan tema BUMN dan tantangan ke depannya. Pak Tanri nih, menurut Bapak sistem pengawasan di BUMN itu harus seperti apa sehingga tidak bentrok dengan yang namanya konflik kepentingan? Iya. Pertama, kalau konflik kepentingan itu kan sebenarnya sudah diatur. Ada good corporate governance itu sudah mengatur dan bahkan tugas daripada direksi dan komisaris itu ada yang namanya the duty of care and the duty of loyal. The duty of loyal itu kepentingan perusahaan diutamakan daripada kepentingan pribadi. Jadi tidak boleh ada conflict of interest. Tapi mungkin yang lebih substansi lagi pertanyaan Rati adalah bagaimana melakukan pengawasan yang efektif sebagai Dewan Komisaris ya. Begini. Pengawasan yang efektif itu hanya akan bisa terjadi kalau Dewan Komisaris mengetahui apa yang akan diawasi. Berarti apa? Berarti Dewan Komisaris harus betul-betul terlibat di dalam proses perencanaan. Nah, setiap korporasi tidak terkecuali dengan BUMN itu punya perencanaan yang disebut perencanaan strategis, biasanya jangka panjang RJPP 5 tahun dan juga ada yang namanya RKP anggaran 1 tahun. Nah, baik RJPP maupun itu RKP 1 tahunan itu dikembangkan bersama-sama direksi dan komisaris. Jadi komisaris jangan diam saja, tunggu hasilnya baru ditanda tangan. Jadi harus ikut gitu. Harus ikut. Karena dengan ikut itu ada 2 hal yang bisa disumbangkan oleh Dewan Komisaris. Biasanya Dewan Komisaris itu kan orang-orang yang sudah punya pengalaman ya. Jadi dia bisa memberikan advice, bisa memberikan wisdom. Nah, kedua, apa yang disepakati antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu, itulah yang merupakan rencana. Apakah itu rencana 5 tahunan atau 1 tahunan, that is the plan yang menjadi basis untuk pengawasan. Jadi kalau Anda sebagai seorang komisaris tidak paham, tidak mengetahui apa yang akan diawasi, maka pengawasan Anda tidak akan efektif. Jadi kembali saya ulangi lagi bahwa sebenarnya yang namanya RJPP, rencana jangka panjang, strategi jangka panjang, itu adalah strategi yang dimiliki bersama antara direksi dan Dewan Komisaris. Jadi mereka sepakat. Tentu diawali dengan presentasi dari direksi. Lalu di-challenge secara intelektual oleh Dewan Komisaris. Dan diberikan mungkin advis yang lain, kearifan yang lain, pengalaman yang lain, lalu keluarlah yang namanya rencana jangka panjang ataupun rencana tahunan. Nah, kalau kita sudah mengetahui rencana tahunan itu, maka proses pengawasannya juga akan lebih efektif karena kita tahu apa yang kita awasi. Nah, sesudah itu make sure bahwa pertemuan berkala antara direksi dan komisaris ya, saya di Pertamina maupun di Telkom dulu ya, untuk memformulasikan yang namanya strategi jangka panjang. Bahkan di Bio Farma sekarang kita melakukan apa yang saya namakan retreat. Kita ambil 2 hari untuk memformulasikan, lalu setelah itu selesai, pengawasannya itu tiap bulan kita ketemu minimum. Tapi dalam prakteknya itu kita bertemu 2-3 kali dalam sebulan ya, karena bisnis itu sangat dinamis. Itulah baru bisa efektif. Baik. Jadi komisaris harus ikut terlibat. Kemudian juga jangan lupa masalah pengawasan begitu ya Pak ya. Tapi jangan lupa ya, komisaris itu terlibat di dalam pemikiran perencanaan dan pemberian nasihat, tapi jangan terlibat dalam eksekusi. Baik. Kita akan lanjut berbicara nih, telah bergabung bersama kami pimpinan redaksi dari JTV Surabaya, ada Bapak Abdul Rohim. Halo Mas Kim, apa kabar? Halo Budi, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan join webinar luar biasa ini. Mas Kim, mungkin bisa
memberikan pandangannya nih dari media sendiri mengenai perjalanan BUMN dari masa ke masa. Di sini juga ada Pak Tanri Abeng selaku Menteri BUMN pertama di Republik Indonesia. Silahkan, Mas Kim. Baik, terima kasih, Bro. Selamat siang, Pak Tanri Abeng. Selamat siang, Mas. Terima kasih sekali, Pak. Ya. Ini Bapak ini idola saya waktu mahasiswa, Pak. Saya bermimpi suatu saat bisa sehebat Pak Tanri Abeng, dan ini saya melihat Bapak tidak berkurang sedikit pun pemikiran dan cara bertutur Bapak seperti 20-25 tahun yang lalu. Terima kasih Pak Tanri Abeng. Terima kasih, Pak, Mas. ini saya punya pemikiran demikian Pak terkait BUMN. Seperti kita pahami bahwa tadi Bapak bisa koreksi terkait owned state company ini kan Pak, kan kita harapkan ke depan itu kan less is more, jadi semakin sedikit keterlibatan negara dalam korporasi yang menyangkut kepemilikan mereka itu tentunya akan lebih baik, karena itu menunjukkan bahwa dunia usaha kita sudah memenuhi kualifikasi yang seharusnya dan sehat. Artinya negara akan fokus ke sektor-sektor yang esensial untuk memenuhi kewajibannya mensejahterakan rakyat. Nah, sekarang kita kan masih 159 BUMN ya Pak tadi. Iya, Mereka dengan roadmap Pak Erick Thohir sekarang dengan clustering, lalu dulu Bapak menginisiasi dengan merger holding, dan kita sekarang kan dapat perusahaan-perusahaan BUMN yang kuat luar biasa seperti Bank Mandiri di sektor keuangan, lalu di sektor telekomunikasi dan kepelauan. Bapak melihat ke depan apakah memang roadmap BUMN itu akan menuju kepada bentuk-bentuk BUMN yang lebih esensial, dan secara jumlah juga tidak banyak Pak. Kalau tidak banyak itu apa Pak yang masih bisa dipegang oleh negara, mana sektor yang sudah seharusnya dipercayakan ke kalangan korporasi. Begitu saja Pak Tanri Abeng, terima kasih sekali. Baik, Oke, jadi baik. Pak Tanri, kita tahan dulu, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi, tetaplah di BUMN menjawab. Baik. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, terima kasih tetap di BUMN Menjawab, masih bersama Bapak Tanri Abeng. Pak, bisa langsung dijawab aja tadi pertanyaan dari Mas Kim, bagaimana di clustering ini berjalan? Ya, jadi kalau saya bisa tangkap, memang BUMN itu misinya sebenarnya meng-create value ya, menciptakan nilai secara ekonomi dan secara sosial. Bahkan saya bisa tambah juga secara politik. Kenapa? Kalau BUMN itu bisa memberikan kontribusi supaya masyarakat itu tenang, maka stabilitas politiknya juga akan terjaga. Jadi sebenarnya ada tiga, nilai ekonominya, nilai sosialnya, nilai politiknya. Nah, disinilah saya kira kita perlu memilah-milah BUMN itu. Nah, dalam roadmap yang saya bangun dulu, untuk menjadi 10 sektoral holding, itu sebenarnya sudah bisa fokus di situ. Kalau sekarang ini kan 12 klaster, kurang lebih sama lah ya. Pada saat ini, kalau saya tidak salah, BUMN kita itu sudah terkelompok di dalam 42 kalau nggak salah ya, dari 159, sekarang sisa 42. Dan saya kira harus kemudian terus dikonsolidasi, sehingga mungkin hanya akan menjadi 10 atau 12. Nah, tapi dari 10 atau 12 itu, kita juga harus melihat fokusnya masing-masing di mana. Ada yang fokus betul-betul untuk menghasilkan nilai ekonomi ya. Jadi profit making, bermain di pasar dunia, kompetitif,
dan harus diberikan kewenangan untuk bisa mengembangkan usahanya sehingga dia tidak saja kompetitif secara nasional tapi juga secara global. Nah, ini satu sektor ya, misalnya di bidang telekomunikasi, di bidang perbankan, bahkan di bidang pertambangan, banyak yang memang bisa digerakkan secara komersial. Nah, ini tugasnya apa? Tugasnya untuk menunjang ekonomi, bayar pajak, bayar dividen, dan menyumbang kepada negara secara finansial gitu ya. Nah, lalu ada BUMN yang mungkin bagian daripada penugasan untuk agent of development. Misalnya saja di sektor-sektor pangan misalnya ya, sektor pertahanan pun ya. Nggak mungkin ya sektor-sektor ini kita tuntut untuk untung gitu ya. Bahkan semua BUMN sebenarnya memiliki fungsi sosial. Ambil saja misalnya Pertamina. Kalaupun dia itu komersial dan menghasilkan keuntungannya rata-rata 30 triliun per tahun waktu saya di sana ya. Tapi mereka juga masih punya fungsi sosial. Kalau negara mengatakan harus jualan satu harga sampai ke Papua, jualan satu harga sampai ke Papua. Jadi fungsi sosial kalau di BUMN ini tetap ada, tetapi the fokus harus jelas. Mana yang fokusnya di komersial, ekonomi, mana fokusnya pembangunan, mana fokusnya itu sosial saja. Nah, ini barangkali yang harus ditata oleh menteri yang sekarang bersama-sama dengan pemerintah, bahkan dengan DPR. Supaya tidak ada kesimpan siuran antara pengawasan DPR dengan eksekusi pemerintah melalui Kementerian BUMN. Itu yang saya kira kita harus tata Mas ke depan ini dan harus cepat. Oke, baik Mas Kim, bagaimana? Cukup? Ya, sebetulnya satu fungsi yang saya tunggu, fungsi politik dan Pak tadi Alvin tadi juga singgung, bukan tempat untuk memberi pekerjaan para sukarelawan dan Pak tadi ada harusnya. Iya, jadi kan begini. Saya mengatakan bahwa kalau BUMN ini harus efisien, produktif, dan menciptakan nilai. Ada dua hal yang harus kita lakukan dari proses manajemennya ya. Ini proses manajemennya. Satu, ada yang saya namakan dibirokratisasi. Jadi jangan birokrasi karena bisnis membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Maka struktur organisasi baik itu di kementerian maupun di holding dan BUMN itu harus ramping. Itu satu. Yang kedua yang saya namakan dipolitisasi. Ya memang karena pimpinan di BUMN ini adalah seorang menteri yang saya dulu sebenarnya ya bukan saya tolak tapi sebenarnya bukan keinginan saya. Tapi ya itu adalah keputusan politik. Saya harus jadi menteri. Sampai sekarang masih menteri. Nah karena dia menteri tidak mungkin sama sekali terbebas dari intervensi politik. Tidak mungkin sama sekali terbebas. Makanya saya mengatakan udahlah Indonesia Inc. Super holding saja nantinya. Tapi itu butuh persiapan. Kalau Anda mau masuk ke super holding harus Anda putuskan sekarang untuk super holding tahun 2024. Nggak bisa besok super holding sudah selesai. Ini semua membutuhkan keputusan politik sekarang untuk bisa dieksekusi, diimplementasi 3-4 tahun yang akan datang. Tapi keputusan politiknya harus dari sekarang. Itu kira-kira Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Tadi, luar biasa penjelasannya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami pimpinan redaksi dari JTV Surabaya, Bapak Abdul Rohim. Terima kasih Mas Kim, sehat selalu. Terima kasih Mbak Bumi. Pak Tandri, Bapak ini kan sudah menjadi komisaris utama di BUMN, di Pertamina, kemudian juga di Telkom begitu, dan saat ini di Bio Farma. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya apa gitu key factor apa yang harus dimiliki oleh leader-leader BUMN ini untuk mengembangkan bisnisnya? Ya, jadi kita memang harus bicara mengenai kepemimpinan ya, leadership. Saya mengatakan bahwa organisasi atau BUMN itu hanya akan sebaik pemimpinnya. Itu sudah rumusan saya. Bahwa negara pun hanya akan sebaik pemimpinnya. Maka di BUMN ini yang kita harus cari adalah pemimpin. Nah,
Anda tanya kriterianya apa gitu. Iya. Sebenarnya kriterianya itu sudah dirumuskan oleh Pak Erick Thohir mengenai kepemimpinan akhlak ya. Tetapi itu gampang kalau kita hanya menghafal apa itu akhlak amanah sampai kepada kolaboratif misalnya. Yang kita harus tangkap daripada akhlak itu ada 3 elemen. Elemen pertama adalah integritas. Dan itu adalah amanah sama loyal kan. Elemen kedua itu adalah intelijen. Dan itu adalah kompeten dan adaptif. Elemen ketiga itu teamwork. Dan itu adalah kolaboratif sama harmonis. Jadi ada di situ semua. Nah, jadi yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin di BUMN itu yang pertama integriti, 1. Integritas. Yang kedua intelijen. Intelijen berarti termasuk inovatif. Ya. Adaptif tidak cukup, harus antisipatif sekaligus ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, seorang pemimpinnya haruslah mampu untuk bisa menggerakkan dan melakukan pembinaan daripada organisasinya sehingga semua orang yang ada di dalam organisasi itu bisa melakukan yang saya namakan teamwork, kerjasama. Karena begini, saya sudah menyebut tadi bahwa diperlukan speed, kecepatan. Ya, kecepatan tidak akan terjadi kalau tidak ada kerjasama. Karena tidak mungkin seorang itu nyelono mengambil keputusan sendiri tanpa ada keterkaitan pihak-pihak yang lain di dalam organisasi. Jadi harus ada kerjasama. Nah, tapi satu hal, kerjasama itu akan terbentuk bila mana di dalam lingkungan atau organisasi itu ada yang disebut dengan trust, saling percaya. Atasan percaya kepada bawahan, antara bawahan juga saling percaya. Jadi yang harus dibentuk di dalam BUMN itu sebenarnya ada the culture of trust. Oke. Itu yang harus dibentuk. Culture Jadi of trust. dengan trust itu terjadilah kerjasama. Baik. Kerjasama itulah yang melahirkan speed. Dan speed itu yang melahirkan pengambilan keputusan yang bisa berdampak kepada competitiveness. Oke, baik. Jangan kemana-mana, usai jeda kita masih akan membahas bagaimana cara agar BUMN bisa menyeimbangkan fungsi komersial dan fungsi sebagai agen pembangunan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab dengan tema BUMN dan tantangan ke depannya masih bersama Pak Tanri. Pak Tanri, ini BUMN ini ada yang mengalami keuntungan besar, tapi ada juga yang mengalami kerugian. Begitu kerugiannya juga besar dan disebut-sebut sudah lama begitu kerugiannya. Ada faktor apa yang menyebabkan perusahaan BUMN ini sulit dibenahi, Pak? Faktor apa yang menyebabkan permasalahan itu muncul dari lama hingga sekarang dan sulit dibenahi? Ya, jadi sebenarnya begini, saya sudah menyinggung tadi ya bahwa organisasi termasuk BUMN itu hanya sebagai pemimpinnya. Ya. Kalau BUMN yang seyogyanya itu melahirkan atau menghasilkan keuntungan tetapi kemudian dia rugi, itu coba dilihat manajemennya bagaimana. Manajemennya. Tapi jangan hanya menembak kepada direksi ataupun eksekutifnya. Coba juga lihat apa tugas daripada Dekom. Tadi kan Anda menanya bagaimana supaya Dekom itu efektif ya. Dekom itu bertugas untuk mengawal perilaku dan gerak-gerik daripada yang namanya eksekutif itu. Supaya tidak keluar dari jalur yang sudah disepakati. Dan kalau ada masalah, direksi harus langsung bisa berkomunikasi dengan komisaris. Terkadang para direksi ini dia diam saja dan juga
Dekom tidak mengambil langkah-langkah antisipatif dan approach untuk bisa melihat, loh ini ada yang salah, kita harus langsung mengambil langkah-langkah. Jadi kalau Dewan Komisaris tidak aktif, ini bisa mengakibatkan BUMN itu kemudian saya istilahkan menabrak karang gitu ya. Menabrak karang bisa tenggelam gitu ya. Nah itu yang saya kira harus kita benahi. Oke, baik. Ya. Di negara tetangga kita nih seperti Singapura dan Malaysia, perusahaan BUMN itu seperti diurus oleh perusahaan tersendiri, yaitu ada Temasek dan juga Khazanah. Nah, menurut Bapak sendiri apakah sistem demikian itu kompatibel jika diterapkan di Indonesia sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat apakah Temasek atau Khazanah, Khazanah itu terus terang saja tahun 2003 datang juga belajar ke saya, dia ambil buku saya itu. Jadi Khazanah itu lebih kepada investment holding gitu ya. Jadi dia hanya melihat bagaimana BUMN mereka itu yang pada umumnya adalah bahkan seluruhnya di sektor komersial. Jadi tidak yang mengurusi fungsi-fungsi sosial atau agen pembangunan. Jadi clear kan? Makanya saya mengatakan di kita juga dari 159 yang sekarang mungkin menjadi 42, itu kita harus lihat mana yang harus fokus kepada commercial orientation, financial orientation, profit orientation, dan mana yang mungkin perlu menjadi agen pembangunan. Nah, kalau agen pembangunan biasanya di negara-negara itu masih berada di atau di badan yang khusus atau di bawah kepemimpinan kementerian teknis, ya misalnya sektor pertahanan misalnya ya. Jadi ini juga kita mesti pilah-pilah gitu. Apakah selama ini yang menjadi salah satu faktor masalah begitu sulitnya membedakan antara peran sebagai agen pembangunan kemudian juga sebagai fungsi komersialnya? Apakah ini Pak sulit menerjemahkan fungsi tersebut? Itu walaupun itu salah satu, tapi bagi saya itu tidak major ya. Karena kembali apakah Anda mengurusi BUMN sebagai agen pembangunan yang memiliki fungsi sosial, tetap saja Anda harus memiliki pemimpin yang kompeten. Jadi kuncinya di situ ya. Tetapi memilah dan memisahkan antara BUMN yang economically mempunyai misi to produce profits, itu saya kira penting. Sehingga mereka itu betul-betul bisa didorong ya. Temasek begitu, Khazanah begitu ya. Sedangkan yang memiliki fungsi agen pembangunan atau fungsi sosial, coba kita lihat ya. Misalnya saja Bulog, mana mungkin Bulog kita minta dia untung, kan itu fungsi sosial sebenarnya. Misalnya ya. Jadi ini perlu dipilah-pilah ya. Tapi kembali apa yang saya katakan tadi, apakah BUMN itu memiliki fungsi sosial, agen pembangunan atau komersial, tetap saja kepemimpinannya ini kunci. Tetap saja responsibility daripada CEO, direksi, dan pengawasan komisaris ini kunci. Dan menurut saya, Menteri seyogyanya memberikan authority kepada BUMN itu untuk bisa bergerak secara lincah. Waktu saya menteri, saya tidak pernah campur tangan terhadap apa yang dilakukan oleh direksi itu sendiri setelah saya mengangkat. Itu urusan dia. Kalau dia gagal, saya ganti. Ya. Tapi saya jangan ganti kalau tidak gagal gitu. Baik. Kita masih akan berbincang mengenai BUMN dan tantangan ke depannya. Usai jeda, tetaplah di BUMN Menjawab. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda di segmen terakhir BUMN Menjawab dengan tema BUMN dan tantangan kedepannya masih bersama Bapak Tantri Abeng, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN periode 1998 hingga 1999 dan juga Komisaris Utama PT Bio Farma Persero. Pak Tantri, dengan
pengalaman Bapak nih sebagai komisaris di perusahaan multinasional, kemudian juga di Telkom, begitu di Pertamina, dan saat ini juga menjabat di Bio Farma, sebenarnya apa Pak yang menjadi key efektif itu untuk Bapak yang Bapak terapkan di Bio Farma saat ini gitu? Ya, jadi saya begini ya, saya sudah singgung sebelumnya ya bahwa saya memiliki formula untuk bisa membantu pengembangan BUMN. Karena begini ya, BUMN sebagai korporasi itu harus tumbuh dan berkembang. Kalau dia tidak tumbuh, dia akan mati atau paling tidak untung. Jadi growth, pertumbuhan harus menjadi sasaran utama daripada manajemen yang harus drive oleh Dewan Komisaris ya. Nah, oleh karenanya saya kembali kepada formula 3S saya itu, strategi, structure, and kemudian skill. Nah, ini penting ya, bahwa strategi itu dalam dunia yang begini mengglobal itu perlu diupdate setiap tahun. Kalau bisa, barangkali bahkan quarterly you have to look at the strategy. Nah, strategi itu adalah domainnya direksi dan komisaris, bukan hanya direksi saja. Jadi selagi komisaris terlibat di dalam strateginya, maka kemudian komisaris harus fokus kepada eksekusi. Apakah direksi melaksanakan eksekusinya sesuai dengan strategi kan? Nah, itu adalah tugas daripada Dewan Komisaris itu. Yang terjadi biasanya adalah keterlambatan. Ada kesalahan yang dibiarkan terluntang-lantung gitu, tidak diambil pembenahan. Itu salah satu yang harus menjadi perhatian khusus daripada khususnya seorang komisaris utama, karena komisaris utama memimpin Dewan Komisaris kan, dan Dewan Komisaris harus bekerja sama dengan direksi. Jadi komisaris utama ini menurut saya, pengalaman saya, punya fungsi yang sangat strategis. Karena kalau komisaris utama tidak menggerakkan dan memimpin Dewan Komisaris sebagai organ di BUMN itu, maka Dekom itu tidak akan berfungsi secara efektif. Nah, oleh karenanya sesuai dengan pengalaman saya, baik di Telkom, di Pertamina, sekarang saya di Bio Farma. Yang kita lakukan di Bio Farma itu, pertama kali saya masuk kita melakukan retreat. Direksi komisaris kumpul, kita melihat apa yang kita harus lakukan dari strategi. Bahkan kita menunjuk konsultan yang terbaik untuk membantu kita membangun strategi. Sekarang bagaimana strukturnya itu disepakati atau ditentukan oleh kementerian, RUPS, lalu eksekusinya. Nah, eksekusinya ini juga harus dipantau terus oleh Dewan Komisaris. Kalau ini semua kita lakukan, saya kira target supaya BUMN itu mengalami pertumbuhan sebagai persyaratan untuk bisa hidup terus, itu akan tercapai. Oke, baik. Terakhir Pak, apa harapan dan saran Bapak nih terkait dengan perkembangan dan juga peran BUMN dari masa krisis tahun 98 hingga sekarang terhadap pembangunan bangsa sendiri? Jadi sebenarnya BUMN itu pada saat saya memulai mendirikan kementerian adalah bahwa dia punya purpose atau misi. Misi yang pertama pada waktu itu kan bayar utang. Ya, tapi ya sekarang BUMN ngutang kepada pemerintah. Nah, untuk itu harus diprofitisasinya harus jalan. Dan untuk profitisasi jalan harus ada restrukturisasi satu. Yang kedua, BUMN harus bisa betul-betul memberi dukungan kepada fiskal kita, berarti APBN kita terbantu. Nah, itu berarti juga profitisasi, ya. Nah, yang ketiga, BUMN ini harus bisa memberikan kontribusi kepada investasi dan penciptaan lapangan kerja. Berarti apa? Dia harus tumbuh. Karena dengan pertumbuhan itu dia akan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dan untuk tumbuh itu tidak perlu harus duit sendiri. Tidak perlu dengan teknologi sendiri, bisa melakukan kerjasama, partnership, dan itu yang kami mulai jajaki di Bio Farma sekarang ini ya, tumbuh bersama dengan partner gitu ya. Nah, yang ketiga, yang keempat ini tidak kurang pentingnya bahwa BUMN itu harus bisa menjadi countervailing power
di dalam sistem ekonomi kita ya. Artinya apa? Dia harus bisa mendukung UMKM. Dan kalau misalnya ada kekuatan ekonomi yang terlalu menonjol, dia harus masuk untuk ambil peranan. Nah, itu sudah terjadi misalnya yang di sektor pertambangan, kita sudah masuk di Freeport misalnya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Yang terakhir, saya sebenarnya mengharapkan supaya BUMN itu perintis untuk go global. Karena BUMN lah yang mempunyai peluang untuk itu, swasta kurang. Jadi ini yang saya harapkan ya, dari mulai pendirian Kementerian BUMN sampai kepada perjalanannya. Kalaupun saya katakan tadi terlalu sering pergantian Menteri BUMN, mudah-mudahan dengan Menteri BUMN yang sekarang ini yang sudah memetakan klasterisasi dan juga beliau sudah membangun kepemimpinan. Bayangkan saya melakukan 22 tahun yang lalu, sekarang beliau juga sudah mempush itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya harapkan ini bisa terrealisir. Tapi jangan lupa, it is better late than never. Oke, baik. Terima kasih dan demikian kebersamaan kita di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Bapak Tanri Abeng, Menteri Negara Pendayagunaan BUMN periode 1998 hingga 1999 sekaligus Komisaris Utama PT Bio Farma Persero. Terima kasih Pak. Terima kasih Rati. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih juga untuk para pimpinan redaksi TV Jaringan JPM yang sudah bergabung bersama kami serta teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan BUMN Menjawab. Acara ini dipersembahkan oleh JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratih Aulia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.